Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Amalia Dewi dari kelas 12 MIPA 3 dengan nomor urut 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan ujian praktik agama Islam, yaitu ceramah singkat tentang sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesehatan. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke jalan yang terang benderang dan membawa kita ke jalan yang benar. Yang terhormat, Bapak Edi Saputra MPDI dan Bapak Ahmad Saifullah SPD selaku guru pembimbing dan penguji ujian praktik kelas 12. Serta teman-teman sekalian yang insya Allah diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Dita Amalia Dewi, untuk menyampaikan sedikit ceramah singkat yang bertema tentang pentingnya sholat. Di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui siapapun, tetapi saya hanya akan sedikit menyampaikan ilmu dari sekian banyak ilmu Allah, yaitu tentang pentingnya sholat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sholat hukumnya adalah wajib bagi setiap orang Islam yang telah memenuhi syarat, baik laki-laki maupun perempuan, terkecuali orang gila, anak kecil yang belum balik, dan wanita yang sedang haid atau nifas. Sholat juga merupakan tugas bagi setiap umat Islam yang ada di dunia ini, dan juga merupakan tiang agama. Seperti rumah yang tidak ada tiangnya, maka rumah itu tidak akan bisa berdiri dengan tegak. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang mengerjakan sholat, berarti telah menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti telah meruntuhkan tiang agama." Ibarat rumah, jika tidak ada tiangnya, maka rumah itu akan roboh dan tidak bisa berdiri tegak. Begitu pula jika kita tidak sholat, maka agama kita pun akan runtuh. Na'udzubillahi min dzalik. Perintah sholat sendiri merupakan perintah yang disampaikan langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini seperti yang dituangkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 103 yang artinya, "Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu, sebagaimana biasanya. Sesungguhnya, sholat itu adalah fardu yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Oleh sebab itu, marilah kita melaksanakan sholat, teman-teman, dan juga belajar sholat sejak kecil. Karena seperti pepatah bilang, belajar di waktu kecil bagaikan melukis di atas batu. Sedangkan belajar di waktu tua atau sudah dewasa seperti ibarat kita melukis di atas air yang akan sia-sia pada akhirnya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pentingnya Rasul menegaskan kalau pembeda antara muslim dan kafir adalah sholat. Hal ini seperti yang tertuang dalam hadisnya yang artinya dari Jabir radhiyallahu an, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, batasan antara seorang muslim dan kafir adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim. Adapun dosa-dosa ketika kita meninggalkan sholat, diantaranya ialah yang pertama, ketika kita satu kali meninggalkan sholat subuh, dosanya itu sama saja seperti masuk neraka selama di akhirat. Itu baru di akhirat. Bahkan perumpamaannya sama saja seperti masuk neraka selama 6.000 tahun di dunia. Yang kedua, ketika kita meninggalkan sholat zuhur, satu kali meninggalkan sholat zuhur, dosanya itu sama saja seperti membunuh 1.000 umat Islam. Yang ketiga, ketika kita satu kali meninggalkan sholat asar,
dosanya itu sama saja seperti menghancurkan Ka'bah. Kemudian yang keempat, ketika kita satu kali meninggalkan sholat maghrib, dosanya itu sama saja seperti kita berzina dengan orang tua kita sendiri. Kemudian yang terakhir, ketika kita satu kali meninggalkan sholat isya, dosanya itu sama saja seperti selama hidupnya, dan apa saja yang ia rencanakan di dunia, itu tidak akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua bisa selalu menjaga sholat kita ya teman-teman. Amin ya robbal alamin. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan berkenan di hati kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.